Di perjumpaan sekarang ini kita sampai pada luas bangun datar. Seperti pada keliling yang kemarin kita belajar persegi, persegi panjang dan segitiga. Begitu juga dengan luas bangun datar yang sekarang kita belajar 3 bangun datar tersebut ya. Yang pertama yaitu persegi. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, ini gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar papan catur ya. Ini papan catur, pernah lihat papan catur kan? Itu bentuknya persegi ya. Persegi itu sisi ya, samping-sampingnya ini sama besar ya. Sama besar. Nah, kalau keliling seperti ini. Kalau keliling itu kita menghitungnya sekelilingnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan anak-anak kalau luas itu berbeda ya. Kita menghitung seluruh peta yang ada di dalam ini ya. Semuanya dihitung persegi-persegi kecil ini ya, hitam putih, putih hitam ini kita hitung semuanya. Yuk kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 1
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Nah, ada 64 petak hitam dan putih ya, yang kecil-kecil ini. Nah, itu luasnya persegi berbentuk papan catur ini anak-anak caranya. Nah, ternyata kalau kita menghitung seperti itu kelamaan. Kalau kita perhatikan, ini kan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kita hitung 8 kali juga ke bawah ya. Jadi 8 kita hitung sebanyak 8 kali. Berarti rumus luasnya persegi berbentuk papan catur ini itu 8 kali 8. Nah, 8 ini apanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini adalah sisi persegi. Ini adalah sisi persegi. Sehingga dari sini kita tahu bahwa rumus luas persegi ya, rumus luas persegi itu sisi kali sisi ya, atau sama dengan S kuadrat. Ini rumus luas persegi ya, sisi kali sisi. Nah, karena sama ya, S sama S atau 8 kali 8 ini kan sama dengan 8 kuadrat gitu kan. 8 kuadrat itu 8 kali 8, yaitu 64. Nah, tadi kita hitung manual itu 64. 8 kali 8 juga 64 ya. Begitu. Kita bisa menemukan ternyata luas persegi itu sisi kali sisinya. Nah, sekarang lihat ini. Tentukan luas persegi pada gambar di bawah ini ya. Kita hitung sisinya dulu ya. Sisinya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 peta. 10 peta. Nah, tadi rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Sehingga luasnya ini kita cari 10 kali 10. 10 kali 10 itu ya, nolnya kan ada 2 ya, 1, 2 kita tambah. Nah, ada 100 persegi gitu ya. Ada 100 peta atau 100 persegi. Ini rumus luasnya ya. Atau
biasanya kalau nggak ada satuannya ini luasnya adalah 100 satuan luas. Ini ya, jadi kalau kita menghitungnya, kalau menghitungnya satu-satu begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kelamaan ya. Ini kan menghitung 10 terus sebanyak 10 kali gini ya kan. 10, ada 10 petak, kita hitung sebanyak 10 kali ya, tinggal 10 kali 10. Itu rumus luas persegi. Nah, sekarang ada satuannya, cm. Tentukan luas persegi dengan panjang sisi seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada 11 cm. Tadi luas persegi apa rumusnya tadi? Sisi kali sisi atau S kuadrat ya, atau begini ya. Sisi kali sisi ya berarti 11 kali 11. 11 kali 11 itu berapa? Ayo hitung dengan perkalian bersusun, harus bisa ya. 1 kali 1 tetap 1, 1 kali 1 tetap 1. Enak ya kalau 11 kali 11 ini 1 kali 1 tetap 1, 1 kali 1 tetap 1 ya. 1, 2. Nah ya, 121. 121 karena ini satuannya sudah ada cm, maka adalah cm persegi ya. Hati-hati satuannya jangan sampai keliru ya. 120 cm persegi. Yuk sekarang mari kasih contoh lagi. Tentukan luas persegi berikut ini ya. Ini petak ya, kalau petak nanti satuannya adalah satuan luas gitu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Rumus luas persegi tadi adalah sisi kali sisi ya, sisi kali sisi atau S kuadrat. Ini tadi ada 4, jadi 4 kali 4 yaitu 16 satuan luas ya, karena tidak ada cm, tidak ada meter-meternya begini ya. Kalau misalkan nanti 4 meter ya berarti meter persegi itu ya. Nah sekarang yang B. Yang B ini 17 cm. Nanti luas persegi ini yaitu sisi kali sisi. 17 kali 17. Nah, ya, harus bisa perkalian bersusun ya. Harus bisa perkalian bersusun. Nah, anak-anak, kalian boleh pakai perkalian seperti ini, 7 kali 7 begini, terus 1 kali 7 ya. 7 kali 7 berapa? 49. 1 kali 7 7 tambah 4 ini berapa? 11 ya. Nah, sekarang 7 kali 1 7, 1 kali 1 1. Nah ini kita jumlah 9 turun ya karena tidak ada yang dijumlah. 1 ditambah 7 8, 1 ditambah 1 2, 289 cm persegi ya. Nah sekarang bagaimanakah caranya menentukan panjang sisi persegi jika yang diketahui adalah luasnya? Kalau soal yang A ini gampang ya, 64 ini kalau ada 2 digit saja maka kita harus menghafalkan ini. Kalian harus hafal ini ya, 0 kali 0 0, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4 ya. Ini perlu hafal ya. Kalau 10 kali 10 kan 100, tinggal nambahkan nolnya saja 2 gitu ya. Jadi yang perlu kalian hafalkan bilangan kuadrat ini ya, 3 kuadrat, 3 kali 3 kan berarti ya, itu 3 kuadrat ya. 4 kali 4 itu 16, 5 kali 5 itu 25 atau 5 kuadrat ya ini. 6 kali 6 itu 36, 7 kali 7 itu 49. Ini kan sebenarnya 2 kuadrat ya, 2 kuadrat itu 2 kali 2 misalkan gitu ya. Ini 3 kuadrat, 3 kali 3 yaitu 9 gitu ya. 8 kuadrat itu 8 kali 8 sama dengan 64. 9 kali 9 yaitu sama dengan 61. Nah, rumus luas itu kan apa tadi? Sisi kali sisi atau S kuadrat. Sehingga
S-nya itu adalah akar dari luasnya, akar dari L ini. Sehingga sisi dari A ini, persegi yang A ini, sisinya adalah akar kuadrat dari luasnya, yaitu 64 ini. Nah, kalau ini kan enak ya anak ya, akar dari 64, S kuadrat itu kan 8 kali 8. Akar itu 64. Akar dari 64 ya 8 ini ya. 8. Ya, mudah. Nah, bagaimana kalau misalkan angkanya 3 digit? Kalau angkanya 3 digit, waduh ini bagaimana ya? Kita harus mencoba satu-satu. Misalkan 12 kali 12. Gini nyoba 12 kali 12 itu berapa? Oh, 144. Oh, belum. 4 kali 14 kali 14 dulu. Nah, itu nanti akan menyita waktu. 196 ini akarnya berapa ya? Sisi dari ini itu akar dari L. Ya, akar dari 196 anak-anak. Akar 196 ini berapa? Gitu ya. Caranya seperti ini ya. Kalian harus hafal ini bilangan kuadrat. 1 kuadrat atau 1 kali 1 itu 1. 2 kali 2, 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat atau 3 kali 3 itu 9 ya. 4 kuadrat, 4 kali 4 ini. Ini kan sebenarnya 4 kuadrat ini. 4 kuadrat itu 4 kali 4 gitu ya. Nah, kita cari caranya, masih ingat ya yang kemarin Kak Malik pernah menjelaskan. Kak Malik taruh sini aja ya. Misalkan begini ya. Akar kuadrat dari ini berapa? Itu kan. Nah, kita lihat saja angka yang di depan, paling depan sama angka yang paling belakang ya. Cukup melihat angka yang paling depan ini dan angka yang paling belakang. Gitu ya. Ini ada angka 1. Ya. Itu kalau bilangan kuadrat, bilangan berapa? Kalau yang mendekati ya, yang mendekati atau sama dengan ya. Bilangan 1 ini ya. Yang mendekati atau sama dengan ya. Jangan melebihi. 1 kuadrat itu berarti 1 ya. Ini kan ada 0 kuadrat. Ya, 0 kuadrat itu 0. Tapi ada 1 kuadrat, ada 1. Jadi pakai 1 kuadrat ya. Kalau 2 kuadrat melebihi ya. Ini karena 2 kuadrat itu 2 kali 2 itu 4 ya. Berarti kita isikan dulu 1 ini. 1 kali 1, 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini kita kurangi. 1 dikurangi 1, 0 ya. Masih ingat kan ini? Nah, kita lihat ini. 0 sama bilangan yang paling belakang. Lebih kecil mana? Lebih kecil 0. Kenapa kita mencari seperti ini? Itu karena kita ini mencari kira-kira ya, kira-kira ini berapa sih? Kemungkinannya itu bilangan yang belakangnya 6 itu ada 2 angka ya anak-anak ya. Ada 4 dan ada 6. 4 kali 4 16, belakangnya juga 6. 6 kali 6 itu 36, belakangnya juga 6. Nah, karena 0 ini kurang dari 6, maka kita cari yang paling kecil, lebih kecil ya kan. 0 ini lebih kecil dari 6, maka kita cari angka yang lebih kecil. Angka yang lebih kecil, bilangan kuadrat yang angkanya lebih kecil itu 16 daripada 36 ya. Sehingga ini adalah 14. Ya, paham? Kalian coba sendiri, 14 kali 14 itu nanti akan ketemu 196. Ya. Jadi ini adalah 14 cm. Begitu juga dengan nanti kita mencari yang L ini ya. Nah, yang luas ini ya, luas yang persegi C ya. Rumus dari sisi yang diketahui luasnya adalah S sama dengan akar kuadrat dari L ya. Gitu ya. Kan L ini kan sama dengan S kuadrat ya. Sehingga S kuadrat sama dengan L kalau Malik putar ya. Sehingga S sama dengan akar dari L. Ini. Nah. Oke. Sehingga sisinya adalah akar dari 441. Nah, kalau kalian seperti ini, waduh mencarinya satu-satu. Kalian bisa mencoba-coba, aduh ya 20 kali 20. Oh, belum sampai 18 kali 18. Tuh, nanti menyita waktu ya. Nah, pakai caranya
Pak Malik ini ya, akar 441. Nah, kita cari, kita hanya melihat bilangan yang paling depan itu 4 dan paling belakang ini 1, ya kan. Nah, 4 ini kita cari bilangan kuadrat yang sama dengan 4 atau kurang dari 4. 1 kuadrat 1, tapi ada 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, berarti pakai yang 2 kuadrat ya. Berarti ini kita isikan 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, 4 dikurangi 4 ya, 4 dikurangi 4 itu 0. Nah, kita hanya melihat bilangan yang paling depan dan paling belakang saja. Nah, kemudian ini hasilnya, pengurangannya ini ada 0, juga ada 1. 0 itu lebih kecil atau lebih besar dari 1? Lebih kecil kan ya. 0 lebih kecil dari 1, sehingga kita cari yang lebih kecil. Kan angka yang belakangnya 1 ini ada 2 ya, bilangan kuadrat itu ada 2. 1 kuadrat itu belakangnya juga 1, 9 kuadrat ini 81. Kalau tidak 1 berarti 9 gitu ya, gitu. Nah, ya berarti kita pakai yang 1 ini. Nah, itu sama dengan 21. Hati-hati ya, gitu. Karena nanti 19 itu juga belakangnya nanti 1. 19 kali 19 ini belakangnya nanti juga angkanya 1 gitu ya, belakangnya juga 1. Jadi hati-hati, tekniknya seperti itu. Nah, sekarang nomor 3. Jika diketahui keliling sebuah persegi 100 cm, berapakah luas persegi tersebut? Keliling ya. Yuk, kita lihat keliling. Ya. Keliling persegi. Ya, itu 100. Ingat keliling itu apa sih? Yaitu totalnya ini ya. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Masih ingat kan ya? Jadi keliling persegi panjang itu kan 4 kali sisinya ya. Berarti kelilingnya ini kan 100 ya. 4 kali sisinya, sehingga sisinya adalah 100 dibagi 4. Nah, 100 dibagi 4 ini sama dengan 25 ya, 25. Nah, sekarang kita cari luasnya. Luasnya adalah S kuadrat atau S kali S, sisi kali sisi ya. 25 kali 25 ya. 25 dikali 25. 5 kali 5 25. Terus 2 kali 5 10 ya, 10 ditambah 2 12. Sekarang 5 kali 2 berapa? 10 ya. Nyimpen 5 kali 2 10, terus nyimpen 1, ini kita ganti 1. Terus 2 kali 2 4 ditambah 1 5 ya. Terus kita jumlahkan ya, 5, 2 nya turun ya, 2 ditambah 0 ini 2, terus 1 tambah 5 6 ya. Bisa kan menghitung jumlahan bersusun? Nah, ini berarti 625 cm persegi. Nah, sudah ketemu ini. Jadi ini kita isikan 625 cm persegi ya. Oke. Nah, untuk cara yang nomor 4,
Dua buah persegi mempunyai panjang sisi masing-masing 16 cm dan 26 cm. Berapakah selisih luas kedua buah persegi tersebut? Ya, berarti kita hitung luas persegi masing-masing ini. 16 kali 16 itu berapa? 26 kali 26 itu berapa? Nah, 26 kali 26 itu hasilnya berapa? Nanti dikurangi hasilnya 16 kali 16. Begitu ya. Satu lagi contoh soal cerita ya. Ada soal cerita, sepetak tanah berbentuk persegi dijual. Berapakah luas tanah itu dan berapakah harga tanah itu jika pada papan tulisan tercantum panjang 6 meter dan 500.000 rupiah per meter persegi. Nah, biasanya kalau kita lihat tanah dijual ya, ada tulisan papannya itu ada yang tidak langsung mencantumkan harga seluruhnya, misalkan 125 juta gitu ya, atau 500 juta, tapi ada yang mencantumkan harganya 500.000 per meter persegi, misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ini tanahnya yang berbentuk persegi ya. Ya, terus ada papan tertancap gini. Nah, di dalamnya ini ada tulisan panjangnya ya, sisinya berarti ya, itu 6 meter. Terus ada 500.000 per meter persegi begini. Nah, bagaimana ini ya? Gitu ya. Kita cari luasnya dulu. Seluruhnya luas tanahnya ini berapa? Karena bentuknya persegi, luas persegi itu apa? S kuadrat atau sisi kali sisi. 6 kuadrat atau 6 kali 6 gini ya. 6 kali 6 itu 36 meter persegi. Nah, ini artinya anak-anak sudah ketemu 36 meter persegi kan ya. Kemudian harga yang tercantum di papannya ini itu 500.000 per meter perseginya. Jadi tiap meter perseginya, tiap 1 meter ya berarti ini, tiap 1 meter perseginya itu 500.000. Sedangkan ini luasnya 36 meter persegi. Berarti diapakan? Ya, dikalikan ya. Berarti total harganya ini berapa ya tanah ini ya? Harga tanahnya kita hitung ya. Harganya itu 36 meter persegi dikalikan 500.000 begini ya. Nah, kalau seperti ini, nolnya ini kita simpan ya, 05 ini 1 2 3 4 5 disimpan dulu, kita kalikan saja dengan 5 ya. 6 kali 5 30, 3 dikalikan 5 15 kan ya, 15 ditambah 3 18. Saat ini 180 ya, 180 diisikan di sini. Kemudian tadi kita menyimpan nolnya 5. Nah, kita taruh di sini 1 2 3 4 5. Nah, ini harga tanahnya adalah 18 juta ya, rupiah. Ya, 18 juta rupiah.